Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang kami hormati ibu-ibu peserta kajian online Aisyah yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya. Kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka pengajian online di bulan Ramadan. Sholawat dan salam Allah semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alifah Sobaroh dari SMP Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema etika membaca Al-Quran. Tema ini saya ambil dari buku Panduan Dakwah Menuju Masyarakat Islami yang diterbitkan oleh LP3AK Universitas Muhammadiyah Purworejo. Etika membaca Al-Quran menurut buku ini ada 6. Yang pertama, hendaklah membaca Al-Quran dengan kondisi yang paling sempurna. Misalnya, dalam keadaan bersih, menghadap kiblat, dan duduk dengan santun. Hal itu hendaknya kita lakukan karena kita sedang membaca fitrah-fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci. Sebagaimana seseorang yang hendak menemui orang-orang yang sangat dihormati dan dicintainya, pastilah dia berusaha untuk membersihkan badannya, berpakaian sebaik mungkin, dan bersikap sebaik mungkin agar orang yang dia hormati dan cintai senang dengan penghormatan yang dia berikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "Siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Batan atau Akik dan pulangnya membawa 2 unta yang besar punuknya tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami suka hal itu." Beliau bersabda, "Tidak adakah salah seorang di antara kamu yang pergi ke masjid, lalu ia belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, yang sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh 2 ekor unta, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta, 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta, dan jika lebih sesuai jumlah itu dari beberapa ekor unta." HR Muslim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, etika membaca Al-Quran yang kedua adalah hendaklah membaca Al-Quran dengan tartil, tidak tergesa-gesa, dan tidak menghatamkannya kurang dari 3 malam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 malam, ia tidak akan memahaminya." HR Ahmad dan Ashabus Sunan dan disahihkan At-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Abdullah bin Mas'ud
Utsman bin Affan, dan Sa'id bin Sabit khatam sekali dalam setiap pekan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, etika membaca Al-Quran yang ketiga adalah memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. H.R. Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Al-Hakim. Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kita orang yang tidak bersenandung dengan Al-Quran. H.R. Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak mengizinkan sesuatu sebagaimana Dia mengizinkan Rasul-Nya untuk bersenandung dengan Al-Quran. Muttafaq alaih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, etika membaca Al-Quran yang keempat adalah membacanya dengan pelan-pelan atau merendahkan suaranya jika ia khawatir jatuh dalam riya atau sum'ah atau mengganggu orang yang salat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan itu seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan. H.R. At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Dawud, dan Ahmad. Sebagaimana diketahui, sedekah itu disunahkan dilakukan secara rahasia, kecuali jika terang-terangan itu diyakini mempunyai tujuan yang diharapkan bisa tercapai, seperti mendorong manusia bersedekah. Tilawah Al-Quran juga begitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, etika membaca Al-Quran yang kelima adalah ketika ia membaca Al-Quran, ia tidak termasuk orang-orang yang melalaikan atau menentangnya. Sebab sikap seperti itu bisa jadi menyebabkan ia mengutuk diri dengan dirinya sendiri. Sebab jika ia membaca fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikan kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-A'raf ayat 44. Jika ia termasuk orang yang berdusta dan orang zalim, maka ia melaknat dirinya sendiri. Ayat tersebut menggambarkan kesalahan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, melalaikannya, dan sibuk dengan selain Al-Quran. Dalam hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum karena Al-Quran ini dan merendahkan jika karenanya. H.R. Muslim. Kaum yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mengamalkan apa yang telah dibaca dan dipahaminya, sedangkan kaum yang dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang melalaikan Al-Quran dan menentangnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, etika membaca Al-Quran
Yang terakhir adalah yang keenam, berusaha keras bersifatkan sifat-sifat orang-orang yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang pilihannya, seperti dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, para pembaca Al-Quran harus diketahui dengan malamnya ketika manusia sedang tidur, dengan siangnya ketika manusia tidak puasa, dengan tangisnya ketika manusia tertawa, dengan kewaraannya ketika manusia rusak, tidak mengenal kebaikan dan keburukan, dengan diamnya ketika manusia larut dalam pembicaraan yang tidak bermanfaat, dengan tawaduknya ketika manusia sombong, dan dengan kesederhanaannya ketika manusia berpesta pora. Kalau etika-etika terhadap Al-Quran seperti yang telah disebutkan di atas dipahami, dihayati, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk selalu diamalkan, maka insya Allah kita benar-benar akan masuk ke dalam keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi tema kali ini dari saya. Banyak kesalahan, mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.